Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan SPSS pada kasus yang pertama. Jadi, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini masih kosong. Akan mengisikan data sesuai dari kasus yang pertama tadi, yaitu seperti yang kita tahu itu adalah yang pertama produk A. Isikan produk A. Kemudian yang kedua adalah produk B. Untuk desimalnya, karena di kasus tersebut tidak ada dua angka di belakang koma, jadi kita menggunakan 0. Begitu pula dengan yang B, sama seperti yang A. Kemudian di measure ini kita ganti dengan scale, itu juga dengan yang kedua kita ganti dengan scale. Lalu di data view kita di sini sudah ada produk A dan produk B. Sekarang tinggal kita salin yang ada di data tabel tersebut. Itu ya di sini sudah menyalinnya di Excel, tinggal kita salin sekarang, copy, kemudian kita bawa ke sini. Dari produk A ini kita paste. Nah, hasilnya adalah sekian. Lalu kita untuk menganalisis ini, kita mengklik analyze, lalu mencari compare means, lalu kita cari paired sample di test. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jadi kita yang pertama adalah harus berurutan ya. Yang pertama itu yang produk A, kita klik sini, lalu yang produk B kita klik juga. Nah, seperti ini. Nah, karena di sana di kasus tersebut kita menggunakan alpha 5%, jadi sini kita menggunakan gininya adalah 95%, karena alfanya atau kesalahannya adalah 5%. Lalu kita continue dan kita klik OK. Nah, sudah dapat. Inilah hasilnya, bisa teman-teman lihat hasil dari uji dua sampel berpasangan. Ini dia, berupa paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Bisa kita lihat mean dan standar deviasi dulu di Excel apakah sama. Ya, bisa dibilang ya sama. Berarti yang kita ini adalah sudah tepat ya. Oke, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Angga. Halo, saya Putra Martina Putra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan dan disebutkan oleh Serta. Jadi saya akan menjelaskan hipotesisnya. H0 yaitu mu1 lebih kecil dari sama dengan mu2, atau output produk A dan produk B adalah sama atau lebih sedikit, dan H1 yaitu mu1 lebih besar daripada mu2, atau output produk A lebih banyak daripada produk B. Dan penentuan alpha kita lihat dari confidence interval of the difference atau tingkat keyakinan, yaitu sebesar 95%. Maka alpha yang kita gunakan di sini yaitu sebesar 5%. Dan dari hasil uji SPSS yang telah kita lakukan, di sana terdapat tabel paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Di sini kita melihat tabel paired sample test. Di sana terdapat hasil dari mean, standard deviation, standard error mean, confidence interval of the difference, dihitung, derajat bebas, dan significant details. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dihitungnya itu sebesar 1,739, dan kita melihat tabelnya itu sebesar 1,734. Maka untuk kriteria penolakan H0 yaitu dihitung lebih besar daripada tabel. Jadi keputusannya tolak H0 atau terima H1. Dengan kesimpulan sebagai berikut, dari hasil analisis statistik uji hipotesis kita menyimpulkan produk A menghasilkan output yang lebih banyak daripada produk B. Sekian dari saya, terima kasih, dan untuk kasus 2 selanjutnya dilanjutkan.
Baik, saya Suarso di sini akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Baik, langsung saja untuk contoh kasusnya. Yang saya gunakan adalah contoh kasus dari regresi linear berganda. Ini merupakan contoh dari kasusnya. Selanjutnya, untuk mencari analisis regresinya itu seperti ini. Kita gunakan SPSS. Kita ambil dari variabel view terlebih dahulu, dimana di sini ada name, type, with decimal level, values, missing column, elites, measure, dan roll. Baik, untuk name-nya kita gunakan variabel 1 yaitu x1. Setelah itu yang kedua kita gunakan x2, dan yang ketiga kita gunakan y. Untuk desimalnya, karena dari soal tidak ada menggunakan desimal, jadi kita gunakan 0. Semuanya kita gunakan 0. Untuk label kita sesuaikan dengan soal itu. Untuk x1 kita gunakan biaya iklan melalui radio dalam juta rupiah. Selanjutnya yang kedua itu biaya iklan melalui surat kabar dalam juta rupiah. Dan yang Y kita gunakan penjualan. Untuk values kita tetapkan 0, missing juga 0, kolom bukan 8, elites tetap di right. Untuk measure kita gunakan scale. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah kelihatan yaitu x1, x2, dan y. Nah, untuk pemasukan datanya kita ambil dari soalnya. Kita input dari soal. Itu ini kita tinggal blok. Kita copy, masukkan ke SPSS, langsung kita paste, dan inilah merupakan data dari soal tersebut. Setelah itu untuk menganalisis kita gunakan analyze, kita cari regression linear, kita klik. Habis itu yang independen kita pakai penjualan. Setelah itu untuk yang independen kita gunakan sisanya itu biaya iklan melalui radio dan biaya iklan melalui surat kabar. Setelah itu karena semua sudah selesai, kita oke. Dan ini merupakan hasilnya. Nah, ini data kita gunakan untuk mencari hingga ke koefisien determinasi. Selanjutnya kita analisis untuk menemukan koefisien kolerasi, yaitu kita gunakan colorate, habis itu behavior rate. Langsung kita blok semuanya dan kita pindahkan ke variabel. Habis itu ini correlation coefficientnya kita pakai version. Habis itu test of significance kita pakai tucil, dan flat significant correlation kita centang juga. Habis itu kita oke. Dan ketemu untuk pencarian koefisien correlation. Baik, selanjutnya kita masuk untuk menganalisis. Nah, untuk yang pertama itu model regresi, kita gunakan tabel pada koefisien. Nah, untuk itu kita yang pertama gunakan konstan untuk nilai A, yaitu 156,430. Yang kedua biaya iklan radio untuk nilai B, yaitu 13,081. Selanjutnya untuk biaya iklan surat kabar, yaitu sebesar 16,795 dalam juta rupiah. Selanjutnya ini merupakan rumus umum untuk model regresi, yaitu Y sama dengan A plus B1 plus A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2, dan hasilnya seperti yang di kanan, yaitu 156,430 plus 13,081 kali X1 plus 16,795 kali X2. Selanjutnya untuk interpretasi model regresi untuk nilai A, yaitu 156,430, yang artinya jika nilai X1 atau biaya iklan melalui radio dan X2 biaya iklan melalui surat kabar bernilai 0, maka penjualan yang didapatkan sebesar 1.564.030.000 rupiah. Namun karena biaya A, biaya iklan melalui radio dan biaya iklan melalui surat kabar tidak mungkin bernilai 0, jadi nilai koefisien tidak memiliki makna. Selanjutnya untuk nilai B1 sama dengan 13,081, yang artinya jika nilai X1 atau biaya iklan melalui radio naik satu satuan,
maka penjualan akan meningkat sebesar 13,081 rupiah dalam juta rupiah, yaitu 130.081.000 rupiah jika variabel X2 tidak mengalami perubahan. Nah, untuk ilustrasinya seperti bawah ini, dimana jika X1 naik satu satuan, dimana X1 yang di sebelah kiri saya, X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 9, maka Y-nya yaitu 356,195. Dan untuk X1 yang di kanan naik satu satuan menjadi 8, X2 9, Y-nya menjadi 369,276. Dan untuk selisih keduanya itu sebesar 13,081. Selanjutnya untuk nilai B2 sama dengan 16,795, yang artinya jika nilai X2 atau biaya iklan melalui surat kabar naik satu satuan, maka penjualan akan meningkat sebesar 167.950.000 rupiah jika variabel X1 tidak mengalami perubahan. Baik, selanjutnya untuk uji hipotesis ini akan dijelaskan oleh Harry. Terima kasih. Halo, saya Ri. Di sini saya akan memaparkan jawaban tentang kasus 2, yaitu uji hipotesis simultan dan uji hipotesis parsial. Pertama kita akan menjawab uji hipotesis simultan, di mana H0 yaitu B1 sama dengan B2 sama dengan 0, yang artinya variabel prediktor tidak memberikan pengaruh secara simultan signifikan terhadap variabel respon. Dan H1 yaitu B1 tidak sama dengan 0, yang artinya minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh ke I signifikan terhadap variabel respon. Dari kasus 2, untuk mencari hipotesis simultan, kita dapat melihat tabel ANOVA. Di sana kita lihat F hitung sebesar 40,158 dan signifikan sebesar 0,000. Maka dengan menggunakan alfa 5%, diperoleh signifikan lebih kecil daripada alfa. Maka keputusannya adalah tolak H0. Tentu saja kita terima H1. Oleh karena itu, kita mengambil kesimpulan minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh ke I signifikan terhadap variabel respon. Selanjutnya, kita menjawab uji hipotesis parsial, di mana kita akan menguji satu persatu dari variabel prediktor terhadap variabel respon. Yang pertama ada variabel X1, biaya iklan melalui radio, di mana H0 yaitu B1 sama dengan 0, yang artinya biaya iklan melalui radio tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Dan H1 yaitu B2 tidak sama dengan 0, di mana biaya iklan melalui radio berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Di sini kita dapat melihat dari tabel koefisien, terhitung dari tabel tersebut sama dengan 7,435 dan signifikan sama dengan 0,000. Maka menggunakan alfa 5%, diperoleh signifikan lebih kecil daripada alfa. Keputusannya adalah tolak H0. Oleh karena itu kesimpulannya adalah biaya iklan melalui radio berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Selanjutnya kita uji dari variabel X2 yaitu biaya iklan melalui surat kabar, di mana H0 sama dengan B1 sama dengan 0, yang artinya biaya iklan melalui surat kabar tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Dan H1 sama dengan B2 tidak sama dengan 0, yang artinya biaya iklan melalui surat kabar berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Dari tabel koefisien diperoleh terhitung sebesar 5,668 dan signifikan sebesar 0,000. Maka dengan menggunakan alfa 5%, diperoleh signifikan lebih kecil daripada alfa. Maka keputusannya adalah tolak H0. Oleh karena itu kita akan menerima H1 dengan kesimpulan biaya iklan melalui surat kabar berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Pertama kita akan mencari koefisien determinasi, dapat kita lihat dari tabel model summary. Mengapa kita mencari koefisien determinasi? Agar kita mengetahui seberapa persen variabel prediktor dapat menjelaskan variasi variabel respon. Terus kita akan melihat dari nilai adjusted R-square. Mengapa? Karena ini adalah merupakan regresi linear berganda. Di sana terlihat nilainya 789 yang artinya 78,9%. Artinya bahwa variabel prediktor X yang digunakan, yang dimaksud adalah biaya iklan melalui radio dan biaya iklan melalui surat kabar, telah dapat menjelaskan 78,9% dari keragaman variabel penjualan, sedangkan sisanya sebesar 21,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Selanjutnya ada koefisien korelasi, dapat kita lihat dalam tabel correlation yang berfungsi agar kita mengetahui besaran yang mengatakan seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel
tanpa memandang variabel respon maupun prediktor seperti penjualan dengan penjualan, penjualan dengan biaya iklan, dan biaya iklan dengan penjualan. Hasilnya, jika hasilnya bernilai positif, itu berarti korelasi berjalan searah. Lalu, jika hasilnya negatif, maka korelasi berjalan berbalik arah. Kita lihat di sana tabel korelasi. Yang pertama, korelasi dengan dirinya sendiri. Korelasi sempurna yaitu pasti nilai dari tabel tersebut bernilai 1. Seperti pada kasus korelasi penjualan dengan penjualan, biaya iklan melalui radio dengan biaya iklan melalui radio dengan biaya iklan melalui radio, biaya iklan melalui surat kabar, dan biaya iklan melalui surat kabar. Selanjutnya kita lihat korelasi biaya iklan melalui surat kabar dengan biaya iklan melalui radio, atau korelasi antara biaya iklan melalui radio dengan biaya iklan melalui surat kabar, yaitu sebesar minus 0,092. Yang berarti kalau biaya iklan melalui radio mengalami kenaikan, maka otomatis biaya iklan melalui surat kabar akan turun. Dan sebaliknya, jika biaya iklan melalui radio turun, maka biaya iklan melalui surat kabar akan naik. Selanjutnya kita lihat korelasi biaya iklan melalui radio dengan penjualan dan sebaliknya, yaitu sebesar 0,697. Yang berarti kalau biaya iklan melalui radio mengalami kenaikan, maka penjualan otomatis mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, jika biaya iklan melalui radio turun, maka penjualan akan mengalami penurunan juga. Adanya bintang 2, yaitu korelasinya signifikan pada 0,01 level, artinya apabila kita menggunakan alfanya 1%, maka mengalami signifikan. Jika alfanya 5%, maka kita bisa lihat signifikan to Thailand yang jumlahnya itu di tabel 0,000, dan jika dibandingkan dengan alfa 5%, maka tetap 0,000, kurang dari 0,05, maka tetap akan mengalami signifikan. Selanjutnya kita lihat korelasi biaya iklan melalui surat kabar dengan penjualan, atau korelasi antara penjualan dengan biaya iklan melalui surat kabar, yaitu sebesar 0,502. Yang berarti kalau biaya iklan melalui surat kabar mengalami kenaikan, maka penjualan akan mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, jika biaya iklan melalui surat kabar turun, maka penjualan akan mengalami penurunan juga. Adanya bintang 1, yaitu korelasinya signifikan pada 0,05 level. Artinya apabila kita menggunakan alfanya 5%, maka tetap mengalami